Dilansir dari film pendek berjudul Surat Kaleng 1948, karya sutradara Fauzan Santa. Film tersebut diputar perdana di bioskop Balai Pelestarian Nilai Budaya, BPNB, Banda Aceh. Sebelum melanjutkan, isi perjanjian Soekarno dengan Daud Bereh, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu siapakah sosok Daud Bereh tersebut. Tengku Muhammad Daud Bereh atau sering disebut Daud Bereh adalah tokoh nasional Indonesia yang lahir di Pidi, Aceh, tanggal 17 September tahun 1899. Daud Bereh adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan mantan gubernur Aceh. Berikut percakapan antara Soekarno dan Daud Bereh. Jauh sebelum NKRI berdiri, Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka dan bahkan menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Hal ini sungguh-sungguh disadari Soekarno sehingga dia mengajak dan membujuk Muslim Aceh untuk bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajah Belanda. Saat berkunjung ke Aceh tahun 1948, Bung Karno dengan sengaja menemui tokoh Aceh, Daud Bereh. Bung Karno selaku Presiden RI menyapa Daud Bereh dengan sebutan Kakanda, kakak, dan terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah Aceh. Presiden Soekarno kepada Daud Bereh, "Saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan pasukan yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Daud Bereh menjawab, "Saudara Presiden, kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang fisabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid." Presiden Soekarno menjawab, "Kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang yang telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tengku Cikditiro dan lain-lain, yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan merdeka atau syahid." Daud Bereh menjawab, "Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu dengan saudara Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada saudara Presiden, bahwa persetujuan perang telah usai belakangan ini, kepada rakyat Aceh yang diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam di dalam daerahnya." Presiden Soekarno menanggapi, "Mengenai hal itu kakak tak usah khawatir. Sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam." Dan Daud Bereh menjawab, "Maafkan saya saudara Presiden, kalau saya udah mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari saudara Presiden." Soekarno menjawab, "Kalau demikian baiklah, saya setujui permintaan kakak itu." Dan Daud Bereh tertunduk dan berkata, "Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh saya terima kasih banyak atas hati-hati saudara Presiden." Bung Karno janji dan bersumpah, "Wallahi, demi Allah, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangga sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallahi, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu dengan saya?" Tanda tanya, tanda tanya. Perlu diketahui, kata wallahi yang berarti demi Allah adalah sebuah kata yang sangat ingkrah bagi masyarakat Aceh saat itu. Itu adalah kalimat sumpah. Masyarakat Aceh yakin seseorang yang telah bersumpah dengan kata wallahi tidak mungkin dilanggar, karena akibatnya akan fatal. Dan kemudian Daud Bereh menjawab, "Saya tidak ragu saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh saya terima kasih atas hati saudara Presiden." Demikian percakapan janji Soekarno dengan rakyat Aceh saat itu. Setahun Aceh bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bagian dari NKRI. Namun pada tahun 1951, belum kering bibir mengucap, Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Jelas sekali, ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh. Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda dan kemudian Jepang, lalu menguras dan menghibahkan seluruh kekayaan demi mempertahankan keberadaan Republik Indonesia tanpa pamrih, harta dan kekayaannya yang diberikan kepada Soekarno sebagai modal utama kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, pemerintah pusat bukannya dibangun dan ditata kembali malah dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk membebaskan diri sendiri akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat dan pesantren daya-daya, menasa-menasa tempat mereka memilih, dan lainnya yang hancur karena peperangan melawan penjajah dibiarkan porak-poranda.
Bung Karno telah menjilat ludah sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkan atas nama Allah. Kesalahan ini oleh pun rakyat Aceh asumsi kesalahan yang tidak pernah termaafkan.